Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati dan teman-teman sekelas di Magistra Hukum Universitas Islam Al-Azhar yang kami banggakan. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan presentasi makalah yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perdagangan Elektronik serta aturan yang terdapat pada dunia cyber. Untuk itu, kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian memperkenankan kami untuk menyampaikan apa yang telah menjadi catatan kami dan pokok-pokok pikiran pada tema tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, makalah ini akan dimulai dengan pendahuluan, kemudian sejarah tentang e-commerce, makna, arti dan definisi daripada transaksi perdagangan elektronik, kemudian plus minus daripada e-commerce ini, dan kemudian aturan apa saja yang melingkupi dan mengatur regulasi dari e-commerce yang sudah berjalan puluhan tahun dan tentunya diakhiri dengan kesimpulan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti kita ketahui hari ini kita hidup di atmosfer revolusi 4.0 yang mana tingkat kemajuan teknologi informasi, teknologi telekomunikasi, dan internet yang sudah sedemikian maju sehingga semua orang sekarang memiliki peran yang signifikan dalam melakukan berbagai hal dan aktivitas. Salah satunya adalah dalam melakukan bisnis atau perdagangan atau perniagaan yang kita sering sebut dengan sebutan e-commerce. Seperti kita ketahui bahwa hari ini masyarakat juga disibukkan dengan kegiatan sehari-harinya selain kerja, yaitu mengurusi mobil phone atau handphone dan mengoperasikan berbagai kegiatannya dari handphone. Demikian juga dengan e-commerce dapat dilakukan melalui instrumen mobil phone tersebut, handphone, yang tentunya berbasis pada situs website yang terkoneksi dengan internet. Bapak Ibu sekalian, globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya dan menghubungkan seluruh komunitas global. Indonesia yang ada di benua Asia, Amerika, United States yang ada di benua Amerika, Saudi Arabia yang ada di Jazirah Arab dapat terkoneksi, terhubung secara langsung tanpa tersekat oleh birokrasi pemerintahan ataupun aturan-aturan lain yang melingkupinya. Hari ini masyarakat bisa melakukan tawar-menawar, bisa melakukan bidding, bisa melakukan belanja, bisa melakukan shopping, dan hal-hal lain yang terkait dengan internet dan e-commerce dengan tanpa ada jarak, tanpa ada jeda, dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, selama masih terkoneksi dengan internet. Perkembangan teknologi yang dramatis dalam beberapa tahun terakhir memang membawa dampak transformasional pada berbagai aspek kehidupan, di dalamnya tentunya dunia bisnis. Seperti kita ketahui, startup IT, startup dalam berbagai sektor lainnya begitu banyak berdiri, dan bahkan pada medium 2019 sampai 2021 ini telah banyak startup unicorn yang memang sudah berhasil mengoptimalkan dunia internet yang semakin maju ini menjadi sebuah aktivitas bisnis yang sangat menguntungkan. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah sebuah bentuk transaksi komersial dalam format elektronik
dan tentunya hal ini harus didukung oleh jaringan komputer dan internet. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan juga saya menyampaikan sejarah daripada e-commerce yang memang jika kita baca berbagai referensi, kita dapat menemukan bahwa aktivitas e-commerce ini sudah berjalan puluhan tahun, bahkan di Amerika itu sudah diawali pada tahun 1960-an, yang pada saat itu bisnis sudah mulai menggunakan pertukaran data elektronik untuk berbagai dokumen bisnis yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan kemudian pada tahun 70-an kegiatan aktivitas bisnis e-commerce ini semakin besar dan semakin dikenal oleh publik. Sehingga pada tahun 80-an Amerika membuat standar yang mengembangkan universalitas bisnis e-commerce untuk berbagi dokumen melalui jaringan elektronik setelah jumlah pengguna individu di berbagai dunia menjadi semakin besar dan tumbuh berkembang. Kemudian pada tahun 90-an bangkitnya e-commerce atau transaksi perdagangan melalui internet merevolusi industri perdagangan dan pola konsumerisme dunia, yang pada akhirnya semakin banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian beralih menjadi berdagang secara elektronik ketimbang membuka toko untuk menjajakan atau memasarkan produknya. Seperti kita ketahui bahwa kita bisa melihat Amazon.com dan lain sebagainya yang kini menjadi raja di e-commerce di dunia. Dan di kita juga di Indonesia ada Bukalapak, ada Traveloka, ada Tiket.com dan lain sebagainya tentunya. Kemudian pada medio 96-an transaksi e-commerce dan bisnis e-commerce ini menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Intensitasnya mampu menyalip bisnis as usual yang selama ini dilakukan secara konservatif dan tradisional. Sehingga pada tahun 96 itu United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa di Amerika mulai menyusun perangkat hukum dan mengadaptasi hukum internasional tentang perdagangan elektronik atau e-commerce ini. Ini kemudian menjadi model hukum yang memberikan perlakuan yang sama bagi pengguna komunikasi elektronik dan komunikasi berbasis paperless. Ini kita bisa saksikan bahwa setelah ada keputusan dari atau payung hukum dari United Nations, pergerakan bisnis e-commerce semakin besar dan mengalahkan transaksi bisnis konvensional, transaksi bisnis konservatif yang selama ini merajai dunia perdagangan. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan arti dan definisi e-commerce dari beberapa referensi yang saya coba sadur dan kutip dari jurnal yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Prof. Maslehati, bahwa e-commerce secara sederhana itu didefinisikan sebagai layanan transaksi komersial dalam format elektronik. Dan perdagangan elektronik juga dapat didefinisikan sebagai proses jual beli atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui komputer jaringan termasuk internet. Kemudian di dalam sebuah deklarasi World Trade Organization tentang e-commerce, WTO juga mendefinisikan
e-commerce sebagai produksi, distribusi, pemasaran, penjualan atau pengiriman barang dan jasa melalui sarana elektronik e-commerce yang terdiri dari semua bisnis yang dilakukan melalui jaringan komputer. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan cara kerja e-commerce yang memang hari ini begitu banyak diminati oleh para wirausaha muda, bahwa banyak kasus sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan dan berkembang menjadi sebuah perusahaan besar tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi juga dengan adanya tim manajemen yang handal, kemudian tim ekspedisi yang tepat waktu, services pelayanan yang bagus, struktur organisasi yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, serta tentunya desain web yang bagus dan eye-catching sehingga dapat menarik konsumen untuk melihat produk apa yang dipasarkan oleh pengusaha atau seseorang dalam websitenya. Selain itu, cara kerja dari e-commerce itu tentunya dia menyiapkan harga yang lebih kompetitif. Seperti kita ketahui, kita belanja di Lazada, tentunya harga berbeda meski barang yang sama ketika kita membeli barang tersebut di toko yang yang offline. Kemudian juga e-commerce itu menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah. Kita hampir tidak dapat menyaksikan bahwa ada layanan yang tanpa senyum, walaupun virtual smile, tapi layanan tersebut begitu banyak diberikan oleh para pengusaha e-commerce. E-commerce juga memiliki cara kerja tentang informasi barang dan jasa yang lengkap dan detail. Di sini kita bisa melihat bahwa jika kita membeli sebuah handphone, maka dia akan menjelaskan spesifikasi, keunggulan, kelemahan, dan bahkan feature-feature canggih yang ada dalam handphone tersebut secara lebih detail ketimbang kita harus beli dalam online. Kemudian e-commerce juga menyediakan banyak bonus, hadiah-hadiah, kupon, penawaran istimewa dan diskon lainnya, sehingga ini menjadi pemanis bagi e-commerce untuk menarik konsumen lebih banyak lagi. Kemudian e-commerce juga memberikan ruang untuk melakukan kritik terhadap barang yang dijual. Jadi customer diberikan ruang untuk memberikan usulan kepada pemilik usaha untuk memberikan masukan apa saja yang kira-kira bagus buat pengusaha atau perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut barang-barangnya dapat diminati dan sesuai dengan keinginan publik. Kemudian tentunya perusahaan e-commerce juga menyediakan spirit komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, input, kritik, bahkan ada pula caci maki terhadap e-commerce yang mungkin dirasa ada beberapa kekecewaan yang didapat oleh customer. Tetapi sisi positifnya adalah perusahaan e-commerce memberikan ruang kritik bagi terwujudnya pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, kelebihan dari e-commerce tentunya ketersediaan barang dengan biaya yang lebih murah menjadi identitas utama daripada bisnis e-commerce. Dan kemudian e-commerce juga menghemat waktu. Kita tak perlu lagi berangkat ke toko yang mungkin jauh, ke pasar atau yang mungkin berjarak. Tapi cukup dengan membuka website dari handphone kita sudah bisa melakukan itu. Kemudian kelebihan dari e-commerce itu kan tanpa kantor juga. Bisa dilakukan dari mana saja, dari rumah. Bahkan
perusahaan-perusahaan besar di Amerika, startup IT dimulai dari halaman atau dari parkir mobil yang ada di rumahnya. Dan paperless tentunya ya, karena e-commerce tentunya tidak lagi memerlukan ngeprint, cetak mencetak, ataupun hal lainnya yang harus menggunakan paper. Baik, selanjutnya hal-hal yang minus atau kesulitan-kesulitan yang ada di e-commerce adalah bahwa otoritas pengirim atau yang memiliki barang harus benar-benar memahami apa yang dikirimkan kepada konsumen. Terkadang otoritas pengirim tidak memahami dan tidak memiliki data yang lengkap tentang konsumen sehingga salah dalam menerjemahkan apa dari keinginan konsumen. Kemudian juga mengenai integritas pesanan. Penerima harus dapat menentukan apakah pesanan yang diterima telah dimodifikasi, telah lengkap ataupun tidak. Kemudian kesulitan lainnya dari e-commerce adalah kemampuan untuk memastikan bahwa pengirim tidak dapat secara salah menyangkal pengiriman pesanan, karena seperti kita ketahui perusahaan pengiriman itu selalu berbeda dan tidak satu perusahaan dengan pemilik barang atau si pengusaha yang melakukan bisnis e-commerce. Menariknya bisnis e-commerce tentunya bukan berarti tidak memiliki ancaman ataupun tantangan. Ada berbagai ancaman keamanan yang terdapat pada sistem e-commerce seperti pencegatan data, modifikasi data tidak sah, kemudian pencurian data terhadap orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui, kemudian akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Namun tentunya hal itu kita bisa siasati dengan solusi-solusi keamanan e-commerce yang tentunya sekarang teknologinya juga sudah bagus dengan metodologi penyandian data atau metode enkripsi yang lebih kriptografi sebagai bentuk penyandian suatu pesan yang terkirim melalui jaringan publik dengan menggunakan kunci tertentu. Kemudian jalan lainnya adalah melalui jalan autentifikasi, melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Dan ketiga tentunya firewall, menyaring serta melindungi lintas data di jaringan atau server. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa begitu besarnya bisnis e-commerce tentunya memerlukan sebuah regulasi atau aturan-aturan yang mengaturnya, sehingga bisnis tersebut tidak hanya memberikan keuntungan kepada pengusaha, tapi juga memberikan keamanan dan kenyamanan serta kemaslahatan bagi konsumen atau pembeli yang memang harus dilindungi keberadaannya. Perkembangan di Indonesia tentunya sudah sangat sedemikian masif. Perdagangan elektronik diminati oleh berbagai sektor pengusaha, baik itu besar, menengah ataupun di bawah. Bahkan sekarang untuk jualan madu di hutan di sebuah kampung di Riau itu juga sudah bisa melakukan aplikasi WhatsApp, melalui aplikasi Facebook, melalui aplikasi Twitter atau Instagram, sehingga mereka menjajakannya menjadi lebih mudah. Namun bukan berarti dengan adanya regulasi dari pemerintah berbagai kecurangan tidak terjadi. Tentunya hal tersebut harus didorong oleh kita semua, oleh
Mengenai regulasi e-commerce, tentunya pemerintah di berbagai negara sudah membuat peraturan yang mengatur tentang perdagangan elektronik tersebut. Tidak hanya Indonesia, tapi juga di Australia, di New Zealand, di India, di Australia, dan negara-negara lainnya. Mereka memiliki kesepahaman bahwa perdagangan elektronik memang harus diatur sedemikian rupa sehingga ini menjadi payung hukum bersama yang saling mengikat, dan tentunya dengan iktikad dan tujuan untuk melindungi konsumen dan juga memberikan kenyamanan dan keuntungan terhadap entrepreneur yang bergerak di e-commerce. Di dunia internasional memang begitu banyak dinamika penegakan hukum dan masalah hukum tentang e-commerce. Untuk itu lembaga-lembaga internasional seperti WTO, kemudian Kamar Dagang Internasional, International Commerce Council, APEC, Organisasi Kerjasama Asia Pasifik, kemudian juga Organisasi for Economic Cooperation and Development, telah membuat aturan-aturan sedemikian rupa dan berupaya untuk menyelesaikan masalah hukum dan masalah-masalah kesulitan dalam perdagangan elektronik. Karena seperti kita ketahui, kita dikejutkan oleh berbagai dinamika e-commerce di lapangan yang banyak dipergunakan untuk transaksi bisnis yang ilegal seperti narkoba, terorisme, dan lain sebagainya. Untuk itu seluruh negara konsen dalam bagaimana membangun regulasi e-commerce yang berkeadilan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Saya ingin memberikan satu kesimpulan sedikit yang menegaskan bahwa internet merupakan media yang sangat memungkinkan bagi siapa saja untuk melakukan interaksi yang intensif dengan banyak orang sekaligus dalam waktu bersamaan. Dan kemampuannya untuk mengeksploitasi karakteristik interaktif ini yang akan menjadi kunci bagi seorang cyberpreneur atau pengusaha e-commerce di internet dalam menjalankan bisnisnya. Saya ucapkan terima kasih, mohon masukan dan sarannya serta koreksinya dari Ibu dan teman-teman semua agar makalah dan presentasi kami dapat lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.